Halo guys, selamat datang kembali di AS Anime. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai Karasuno versus Nekoma di lanjutan turnamen nasional musim semi. Ini akan diadaptasi menjadi anime di season 5. Untuk anime season 5 belum ada info, jadi belum ada kabar ya. Pertandingan antara Karasuno versus Nekoma biasa disebut sebagai pertarungan di tempat sampah. Ini adalah pertandingan yang ditunggu-tunggu terutama oleh para alumni. Pertandingan ini akan menjadi menarik soalnya ini adalah pertandingan antara tim bertipikal menyerang melawan tim yang bertipikal bertahan. Kita akan disajikan rally-rally panjang di pertandingan ini nanti. Baik, tanpa menunggu lama-lama, mari kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama adalah kegigihan Karasuno. Seperti pertandingan yang sudah-sudah, kegigihan Karasuno selalu terlihat. Seperti menghadapi Shiratori Torizawa ataupun Inarizaki. Bedanya saat menghadapi Nekoma ini, sepertinya Karasuno tidak menggunakan plot armor. Karena jika kita lihat baik-baik, kekuatan antara Karasuno dan Nekoma cukup seimbang. Kegigihan yang ditunjukkan Karasuno di pertandingan ini yaitu mereka mencoba bertahan karena mereka merasa frustasi dengan pertahanan sempurna yang dimainkan oleh Nekoma. Akibatnya semakin terus mereka menyerang, maka stamina mereka akan lebih cepat habis. Dari situ Karasuno mencoba untuk bermain sabar dan menggunakan otak mereka. Yang kedua adalah pertarungan setter. Hubungan antara Hinata dan Kenma ini seperti medan magnet antara kutub utara dan kutub selatan. Jika bertemu mereka akan saling tarik-menarik. Begitu juga dengan Kenma dan Hinata. Kita tahu sendiri jika sifat Kenma adalah mageran. Ia adalah orang yang paling malas bergerak. Namun ketika bertemu dengan Hinata, ia akan lebih termotivasi. Hal ini sudah dia katakan di season 4 kemarin. Dia mengibaratkan dari sebuah game bahwa dia sudah level up. Sekarang waktunya untuk menghadapi bos terakhir. Bos terakhir yang dimaksud di sini adalah Hinata Soyo. Beberapa aksi mengejutkan ditunjukkan oleh Kenma di pertandingan ini. Di antaranya ia bisa bergerak dengan cepat lalu melakukan umpan overhead. Hal itu sempat mengejutkan Kageyama, sehingga Kageyama memuji Kenma dengan kalimat, "Ternyata kamu bisa bergerak juga ya." Jika Kenma menunjukkan kemampuan terbaiknya, maka Kageyama pun tak mau kalah. Di pertandingan ini lagi-lagi Kageyama menjadi kunci Karasuno. Dengan ketenangan yang dimilikinya, ia berhasil terus konsisten dalam memberikan umpan kepada Spiker. Meskipun penerimaan awal seburuk apapun, Kageyama terus berusaha memberikan umpan terbaiknya. Lalu Yamaguchi dan Tsukishima. Ya, di pertandingan ini juga diperlihatkan kerjasama kedua pemain ini. Yamaguchi menjadi awal serangan pembuka untuk menghancurkan pertahanan Nekoma. Setelah formasi Nekoma hancur, maka Tsukishima akan muncul sebagai benteng Karasuno untuk menghentikan serangan Nekoma. Hal ini bisa menjadi gambaran seberapa hebat Karasuno ketika di kelas 3 nanti. Lalu selanjutnya adalah Nekoma adalah tim yang biasa-biasa saja. Ya. Jika kita lihat dan amati sendiri, Nekoma tidak mempunyai sesuatu yang spesial kecuali pertahanannya. Berbeda dengan Fukurodani dengan Bokuto-nya dan Itachiyama dengan Sakusa. Hal ini pun juga dikatakan oleh para penonton seusai pertandingan Karasuno versus Inarizaki. Mereka beranggapan Nekoma adalah tim yang lemah dan Karasuno akan dengan mudah mengalahkannya. Faktanya, Nekoma berhasil menyulitkan Karasuno dengan filosofi bermain bertahannya. Sebagian besar serangan Karasuno berhasil diterima oleh sang libero yaitu Morisuke Yaku. Memang, di Nekoma Yaku adalah pemain yang sangat diandalkan di baris pertahanan. Bisa kita lihat di pertandingan Nekoma versus Sarukawa atau Nekoma versus Nohebi. Ya, walaupun saat menghadapi Nohebi, Yaku harus keluar karena mengalami cedera. Tidak heran jika Yaku nantinya akan masuk ke timnas Jepang. Yaku sangat berpengaruh dengan filosofi bermain Nekoma yang bertahan lalu menyerang. Selanjutnya adalah kejutan dari Nekoma. Di pertandingan ini Nekoma berhasil mengejutkan para penonton. Ya, seperti yang aku katakan tadi, penonton meremehkan kemampuan Nekoma.
Namun di dalam pertandingan, mereka berhasil mengambil set pertama. Hal itu berkat kecerdasan Kozume Kenma. Hal itu pun mengejutkan para penonton dan membuat penonton berbalik meragukan peran Hinata. Selanjutnya adalah aksi Hinata berkurang. Ya, inilah yang menjadi alasanku kenapa kurang tertarik dengan pertandingan antara Karasuno versus Nekoma, yang biasa disebut sebagai pertarungan di tempat sampah. Di pertandingan ini, serangan cepat Hinata dan Kageyama berhasil diminimalisir oleh Nekoma, atau lebih tepatnya oleh Kenma. Kenma berpikir sekuat apapun suatu serangan akan menjadi tidak berguna jika tidak bisa digunakan. Dari situlah Kenma menyuruh teman-temannya untuk mengarahkan bola servis kepada Hinata. Tujuannya adalah agar Hinata menjadi penerima pertama, sehingga membuatnya kehilangan momentum untuk mengambil ancang-ancang spike. Hal itu membuat Hinata merasa frustasi. Namun tenang saja, dengan adanya Kageyama dan tekad yang sangat kuat dari Hinata dapat membuat ia berhasil bangkit. Ada momentum keren di pertandingan ini, yaitu Hinata berhasil meresif spike keras dari Taketora. Ya, mungkin menurut saya lebih kerenan saat menghadapi Inarizaki sih. Selanjutnya adalah upgrade skill Hinata. Ya, di pertandingan ini Hinata berhasil melakukan lompatan yang lebih tinggi, tepatnya seperti Korai Hoshiumi. Hal itu tidak semata-mata langsung bisa ya. Hinata sudah banyak melakukan latihan dan uji coba yang gagal. Dan saat menghadapi Nekoma, dia berhasil melakukannya. Ini akan jadi momen comeback Hinata di pertandingan ini. Hal ini pula sudah membuat Kenma sadar bahwa pasangan Hinata dan Kageyama bukan lagi seperti iblis dengan tongkatnya, tetapi sudah seperti iblis dengan iblis.